Pemirsa, massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka menuntut DPR menyelesaikan permasalahan pemilu 2024. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari depan gedung DPR RI, kami telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat sore. Galuh, terlihat di belakang Anda saat ini massa melakukan aksi bakar ban ataupun kayu di sana. Bagaimana situasi saat ini di sana dan apakah sudah ada perwakilan dari parlemen yang mendatangi massa aksi di sana? Aldi dan pemirsa, saat ini unjuk rasa di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih terus berlangsung, dan mereka adalah ratusan massa gabungan yang tergabung dalam Koalisi Nasional Pembela Demokrasi atau Penyelamat Demokrasi. Di sini dapat dilihat bahwa ada aksi protes dengan membakar ban dan juga membakar kayu yang ada di sini, dan orasi-orasi juga masih terus disampaikan oleh para orator dengan sejumlah tuntutan, diantaranya selain mendorong DPR RI untuk melaksanakan penggunaan hak angket mengusut kecurangan pemilu 2024, mereka juga memberikan tuntutan untuk menurunkan harga sembako dan juga bahan bakar minyak. Juga mereka memberikan beberapa tuntutan lain, diantaranya adalah menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan melawan kejahatan pemilu atau pemilu curang 2024. Mereka juga meminta untuk mengusut penggunaan bansos dengan penyalahgunaan APBN, serta menuntut untuk memecat komisioner KPU serta Bawaslu RI, dan juga mereka meminta untuk mengusut aplikasi Sirekap melalui digital forensik hingga pemakzulan Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan aksi ini terus dilakukan mulai dari pukul 10 pagi. Mereka melaksanakan long march dari Senayan menuju ke depan gedung DPR RI, dan kegiatan ini juga masih terus, aksi ini masih terus dilakukan sampai nanti jam 6 sore. Apabila masyarakat, maksud kami apabila nantinya parlemen tidak memberikan tanggapan melalui aksi ini, aksi akan terus dilakukan hingga minggu depan, yaitu pada hari Jumat. Dan dapat kami informasikan di sini juga sejumlah massa hadir di sini. Mungkin kita bisa bertanya, ada koordinator aksinya di sini? Ada yang ingin berbincang dengan saya? Mungkin tuntutan yang disampaikan apa saja? Tuntutan yang disampaikan. Jokowi merusak demokrasi Indonesia. KKN merajalela. Turunkan Jokowi. Bapak, mungkin berkaitan dengan penggunaan hak angket, apa yang ingin disuarakan, Pak? Penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu, apa yang ingin disuarakan? Yang akan disuarakan ya, hak angket itu kan prinsipnya adalah bagaimana mengoreksi penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya Jokowi sebagai presiden yang cawe-cawe sejak semula. Sejak awal dia udah cawe-cawe. KKN merajalela di tengah rakyat susah. Rakyat susah mengantri beras. Dia makan-makan di IKN. Dia makan-makan di IKN. Rakyat susah ngantri beras. Dia berpesta pora di IKN. Itu adalah tidak adil. Baik, terima kasih, Pak. Dan aksi ini masih akan terus berlangsung sampai nanti jam 6 sore, dan sampai saat ini masih belum ada perwakilan dari DPR RI yang untuk datang langsung ke sini dan memberikan tanggapan dari aksi yang dilakukan ini. Sempat terjadi kericuhan di sore hari tadi, yaitu aksi lempar botol berricu dengan kelompok
yang satunya yaitu yang kontra terhadap penggunaan hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu 2024. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Aldi. Baik, terima kasih. Galuh, demo kecurangan pemilu masih berlangsung di depan gedung DPR RI dan semoga masa juga bisa terkontrol di sana dan dapat segera menemui perwakilan dari anggota DPR RI di depan gedung parlemen. Terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggotanya. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. Hari ini DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDI Perjuangan melakukan interupsi dan mengingatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Untuk itu pimpinan mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PKB Lulu Nur Hamidah menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Sementara anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima menekankan DPR jangan sampai menjadi tidak bertaring. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak
aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan. Pemirsa, DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Lalu apa saja syarat hak angket? Berikut selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu, fungsi hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, lonjakan suara PSI di pemilu 2024 masih menjadi misteri. Sejumlah warganet menemukan ketidaksesuaian antara suara di formulir C hasil dengan angka di Sirekap yang diduga menjadi alasan melonjaknya suara PSI secara tiba-tiba. Suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terpantau tiba-tiba melesat di aplikasi Sirekap. Dari yang semula di angka 2,54% melesat menjadi 3,13% hanya dalam waktu 3 hari.
Sejumlah warganet pun menemukan bahwa jumlah suara PSI di Sirekap jauh lebih banyak dibandingkan jumlah suara asli di formulir C, hasil di sejumlah TPS, yang diduga menjadi alasan jumlah suara PSI melesat secara tiba-tiba. Menurut KPU, hasil penghitungan suara Sirekap tidak akan menjadi pegangan hasil suara akhir karena hasil suara sesungguhnya ditentukan berdasarkan rekapitulasi manual secara berjenjang. Kalau kita saksikan rekap nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja telah melakukan verifikasi langsung terkait perbedaan hasil suara PSI di formulir C, hasil, dan Sirekap. Dari penelusuran yang dilakukan ditemukan bahwa terjadi kesalahan sistem di mana Sirekap tidak presisi membaca formulir C hasil yang menyebabkan ketidaksesuaian suara PSI. Apa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan, misalnya ada di Cilegon sudah terselesaikan, ada di media sosial kan, ada juga di Jawa Tengah. Tapi menurut teman-teman Panwas sudah telusuri, izin tidak kami lacak, ternyata video itu di Sirekap yang tidak presisi membaca angka. Bawaslu dan KPU telah berkoordinasi dengan berbagai jajaran untuk mencermati rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, usulan hak angket disuarakan sejumlah anggota DPR dalam sidang paripurna Selasa pagi hari ini. Hujan interupsi pun mewarnai sidang paripurna. Interupsi dilakukan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 disuarakan sejumlah anggota DPR. Suara lantang itu menggema di ruang rapat paripurna DPR Senayan, Jakarta. Baru dibuka, rapat paripurna langsung diwarnai hujan interupsi. Interupsi dimulai dari anggota fraksi PKS Aus Nur Hidayat yang mengatakan hak angket perlu didorong untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah di pemilu 2024. Hal senada juga disampaikan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Dalam interupsinya, Arya mendesak pimpinan DPR serius menyikapi wacana hak angket. Ia juga menilai marwah DPR hilang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian mengenai hak angket atau interpelasi atau pengawasan, DPR tidak boleh menutup mata apa yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilu, Pileg dan Pilpres kali ini. Berbeda dengan pemilu 2019, 2014, 2009 maupun 2004. Maka tadi saya mengatakan bagaimana pimpinan maupun kawan-kawan tidak antipati terhadap usulan angket, interpelasi atau pansus atau pengawasan di masing-masing komisi. Ada sesuatu hal yang tidak wajar. Ya, saya ucapkan selamat bagi yang menang, yang kalah pun mereka paham situasi lapangan. Money politik yang sudah tidak normal lagi. Satu suara bisa 1 juta, satu suara bisa 400, satu suara bisa 300. Wacana hak angket sebelumnya didorong oleh Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Muhaimin dan parpol pengusung Ganjar Mahfud. Namun ada sejumlah syarat untuk mengajukan hak angket di DPR, yaitu minimal diajukan oleh 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi. Hak angket juga baru bisa berjalan jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Nantinya, adu kuat soal hak angket akan terjadi di ruang sidang. Jika prosesnya berjalan, publik akan menilai mana anggota DPR dan partai politik yang serius atau tidak serius dalam mengungkap dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Ketua Tim Demokrasi Keadilan Todung Mulya Lubis menyebut hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak berujung pada pemakzulan Presiden. Hak angket berdiri sendiri untuk mengoptimalkan pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemilu. Soal hak angket, ya, itu kan hak ya, yang ada pada DPR. Ya. Selain hak angket, ada hak interpelasi. Ya. Proses ini lebih banyak dilakukan oleh partai politik. Ya. Kalau fokus saya lebih pada permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya memang pernah ditanya oleh wartawan mengenai hak angket. Ya. Saya tentu senang ya hak angket itu bergulir. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang itu bisa diuji sejauh mana undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Sejauh mana kebijakan itu diuji. Ya. Nah, kebijakan itu kan macam-macam. Bisa juga masuk kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Pelaksananya siapa? Pelaksananya KPU memang dan Bawaslu. Tapi kebijakannya kan dibuat oleh pemerintah. Bahwa pemilu itu bisa diadakan ya tanggal sekian ya sekali 5 tahun, itu kan semua ada undang-undangnya. Nah, jadi saudara-saudara, hak angket itu penting ya, untuk menguji ya, kebenaran, ya, menguji kebijakan. Nah, apakah dia ada hubungannya dengan pemakzulan? Saya nggak melihat ada hubungannya dengan pemakzulan. Bahwa temuan hak angket, kalau hak angket itu sudah selesai, akan digunakan untuk pemakzulan, itu soal lain. Itu soal lain. Jadi tidak betul tujuan hak angket itu untuk melakukan pemakzulan. Ya, saya kasih ini yang perlu lebih difahami. Langsung saja untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat politik Ujang Komarudin, dan kami juga mengundang nanti akan bergabung dalam dialog anggota DPR RI fraksi PKB Lulu Nur Hamidah dan juga anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Kairon. Saya akan sapa Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, selamat sore. Selamat sore, Bang Haji, siap. Oke, Kang Ujang, ini kita sudah melihat adanya adu suara ya di ruang sidang paripurna pada hari ini diselenggarakan oleh DPR RI. Begitu ada kemudian fraksi yang mendukung adanya hak angket sudah bersuara, namun juga begitu dua fraksi yang juga menolak hak angket bersuara pula begitu, dan juga diikuti dengan bagaimana masa aksi sudah beraksi di depan gedung parlemen. Anda melihat apakah adu suara ini akan dimenangkan oleh fraksi partai yang mendukung diselenggarakan hak angket, mengingat kalau melihat dari kuota fraksi ini sudah memang mencukupi gitu suaranya fraksi partai-partai tersebut. Kang Ujang. Baik, pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan teknis untuk terhubung dengan pengamat politik Ujang Komarudin, namun kami sudah tersambung pula dengan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Kairon. Selamat sore, Bang Herman. Selamat sore semuanya. Oke, Bang Herman, di sini Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menolak adanya hak angket. Bagaimana kemudian melihat adanya suara fraksi partai yang kemudian mendukung penyelenggaraan hak angket pada sidang paripurna hari ini? Begini ya, kami ingin sebetulnya para pengusul atau inisiator itu menjelaskan dulu apa duduk perkaranya. Jangan sampai hal-hal yang kemudian disampaikan ke publik ini hanya menjadi fitnah. Disampaikan ke publik adalah informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Ini kan bahaya. Ini bisa menjadi informasi yang menyesatkan. Oleh karenanya saya bertanya, mana urgensinya, apa yang dituju? Karena kalau persoalannya terkait dengan kepemiluan, tentu DPR dan pemerintah sudah sepakat bahwa mendelegasikan jika ada kecurangan, jika ada kesalahan, maka di situ ada namanya Bawaslu. Kalau kemudian pelanggaran-pelanggaran pemilunya sesuai dengan undang-undang semakin harus ditingkatkan, tentu di sana juga ada Gakumdu. Nah, ini kan proses-proses dalam tahapan perhitungan, tahapan pencoblosan, tahapan perhitungan kan ada wasitnya gitu. Nah, kalau nanti juga masuk kepada tahapan yang tentu ini sudah masuk pada tahapan sengketa, silahkan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau tujuannya adalah mengurai kecurangan, mengurai penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya, ya silahkan sudah ada ranahnya di situ.
Dan jangan sampai bahwa suara rakyat yang sudah diberikan kepada Pak Prabowo, yang secara idealisme masyarakat bahwa ini adalah harapan pemimpin Indonesia yang bisa memakmurkan, mensejahterakan, kemudian di-downgrade, bahkan pemilunya didelegitimasi oleh elit-elit politik. Jangan sampai seperti itu. Maka itu dipertanyakan. Nah, kalau ditanyakan bagaimana sikap Partai Demokrat, ya belum ada urgensinya karena sampai saat ini juga belum jelas gitu. Belum ada pengusulan secara resmi. Nah, kalau kemudian hanya membangun wacana-wacana dan opini, tentu wacana dan opini ini jangan sampai menyesatkan masyarakat. Itu yang ingin kami lakukan. Oke. Kang Ujang, apakah menurut Anda ini hanya sekedar wacana opini? Kang Ujang, halo. Apakah sudah tergabung? Ya Bang, siap. Ya, menurut Anda apakah tadi Bang Herman sempat menyebut jangan sampai hak angket ini digulirkan hanya sekedar wacana atau opini begitu, hanya menggertak saja dan mendelegitimasi pemilu kita sendiri. Apakah menurut Anda ini juga hak angket ini digulirkan hanya sekedar wacana atau opini? Ya kalau saya melihat begini, ya mereka ada yang betul-betul serius, ada juga yang menjadikan sebagai bargaining position. Kalau misalkan yang serius bisa jadi PDIP memang serius, karena memang yang menjadi target adalah Pak Presiden dan Pak Jokowi yang dianggap sudah tidak sejalan, sudah tidak sehaluan dengan PDIP. Jadi walaupun PDIP ada dalam pemerintahan Jokowi Maruf Amin, tetapi menganggap diri sebagai pihak yang mengkritisi, dianggap diri sebagai pihak yang oposan terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Maka ya tidak heran tidak aneh yang paling kencang adalah PDIP. Lalu kalau kita bicara PKS, ya kita tidak aneh karena PKS memang partai yang oposisi yang tentu ya tugasnya adalah mengkritisi pemerintahan. Nah, tapi kalau kita bicara PKB, ya PKB juga tadi pihak yang kalah, lalu posisinya ada di pemerintahan, tapi mendorong-dorong hak angket. Nah, ini menjadi persoalan gitu. Kenapa? Ya tentu pemerintah sendiri, ya, Pak Jokowi ya tidak akan terima dalam konteks itu. Saya melihat ya tentu di dalam perjalanannya saya melihat bisa jadi PKB juga balik arah berbelok untuk bisa mendukung pemerintah. Nah, lalu kita bicara P3. P3 ya saat ini tidak banyak komentar dan kelihatannya juga mendukung pemerintahan. Nah, memang tadi narasi-narasi yang dikembangkan misalkan oleh Bang Arya Bima tadi yang kita tampilkan gitu ya. Misalkan 1 suara sampai 1 juta, 1 suara sampai 400.000. Itu kan saya melihatnya di pileg, di pemilu legislatif. Justru kecurangan-kecurangan itu kalau kita angkat, itu banyaknya di pemilu legislatif. Saya melihat seperti itu. Dan kalau kita lihat juga misalnya, tapi tentunya kita juga itu yang tercoblos di luar negeri juga bukan satu tapi kubu. kita tidak bisa menutup mata ya bahwa masyarakat kemudian banyak sekali menyoroti banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 termasuk Pilpres begitu. Kita juga ingin mengetahui sebetulnya nantinya seberapa besar urgensi hak angket ini diselenggarakan dan bagaimana nanti para pendukung dari fraksi partai yang mendukung hak angket ini akan berbicara. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak. iNews Sore akan segera kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, kita masih berdialog terkait dengan adu kuat hak angket buktikan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Kami masih bersama dengan pengamat politik Ujang Komarudin dan kali ini sudah bergabung anggota DPR RI fraksi PKB Lulu Nur Hamidah. Sayang sekali namun Herman Khairon anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat harus pergi terlebih dahulu dari dialog kali ini. Kita akan lanjutkan dialog ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, sedikit saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Herman Khairon tadi pada saat dialog segmen pertama, mengatakan bahwa jika persengketaan pemilu bisa diselesaikan lewat Bawaslu, kemudian Bapilu atau Gakumdu gitu kan. Tapi beliau menyoroti bagaimana urgensi dari hak angket ini sendiri. Kalau kita ketahui bahwa memang mayoritas fraksi partai yang mendukung dari paslon 01 maupun 03 ini mendukung penyelenggaraan hak angket. Urgensinya menurut Anda seberapa urgent kalau kita melihat juga sudah banyak massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan gedung parlemen? Iya, kalau ditanya urgensi ya saya kira sangat urgent ya, apalagi munculnya hak angket itu juga muncul dari suara-suara publik, bukan soal paslon atau apa itu, tetapi ini adalah
ada elemen-elemen masyarakat yang sangat mendesak dan melihat bahwa DPR sudah waktunya untuk do something. Karena apa ya? Karena ini adalah hajatan nasional kita, dan jangan sampai kemudian hajatan kita pemilu 2024 ini benar-benar dicederai oleh adanya unsur-unsur misalnya kesengajaan, terutama sekali misalkan yang memobilisasi segenap sumber daya, khususnya sumber daya negara ya, untuk pemenangan misalnya paslon tertentu. Dan saya kira siapapun punya kepentingan itu gitu. Karena apa ya? Karena daulat rakyat itulah yang harus kita kedepankan. Jadi jangan sampai kemudian rakyat itu pada posisi yang justru dipinggirkan, dan kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian lebih jadi sangat penting ya, dan Mbak Lulu. kemudian bekerja untuk menangkan calon tertentu. Maka, nah ini menjadi urgent ketika kemudian kalau kita tengarain bahwa ada unsur kekuasaan yang bekerja, maka kita berharap bahwa ini yang nanti harus dijawab melalui hak angket, apakah benar misalkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan itu, dan ini bisa diklarifikasi oleh mereka nanti yang akan dipanggil gitu, apakah kemudian ini terbukti secara benar, kan begitu. Oke, menurut Anda Mbak Lulu, apakah kemudian paripurna hari ini mampu untuk yang katanya pidana memang Bawaslu. Tetapi kalau kemudian ini adalah proses pemilunya yang kemudian melibatkan campur tangan kekuasaan gitu ya, yang sampai kemudian mempengaruhi penyelenggaraan, ya beda lagi, maka ini adalah proses politik. Dan saya kira DPR memiliki hak angket yang ini bisa digunakan. Jadi, dan ini juga harus kita anggap sebagai hal yang biasa, kita gunakan atau tidak, hak itu adalah melekat, jadi hak konstitusional. Nah, kali ini saya kira adalah momentum yang sangat tepat untuk kemudian kita gunakan. Karena apa ya? Karena ada perasaan yang dicederai, baik itu kejujuran, keadilan, yang menjadi prinsip-prinsip utama dari pemilu ini, dan itu adalah soal dari undang-undang itu. Maka kita cek apakah kemudian ada unsur dari undang-undang yang kemudian itu dilanggar, dan itu dilakukan baik itu apakah orang per orang, apakah itu unsur kekuasaan, apakah itu aparat negara, apakah itu justru badan usaha milik negara, dan lain-lain. Jadi memang penting sekali ya, selain pengawasan dari pihak-pihak penyelenggara pemilu, tapi DPR juga hadir di tengah-tengah untuk kemudian membuktikan apakah ada tidaknya dugaan kecurangan dalam pemilu itu. Kang Ujang, apakah jika dikatakan kehadiran DPR malah mendelegitimasi pemilu yang sudah berlangsung, apakah Anda setuju? Ya, saya kira ini bagian dari respon civility kita. Silakan. Ya, jadi tanggung jawab DPR terhadap berbagai suara-suara dari publik, dan tidak kurang kan ada begitu banyak misalkan para profesor, akademisi, budayawan yang menurut saya itu nggak bisa diabaikan suaranya. Mereka ini adalah orang-orang yang berada dari panggung kekuasaan, tetapi yang kemudian mereka harus berbicara atas dasar nurani yang sangat prihatin bahwa penyelenggaraan pemilu ini telah dinodai. Nah, kita perlu upaya untuk mengklarifikasi itu gitu. Kita akan panggil pihak-pihak yang kita anggap kemudian menodai pemilu, apakah ini semua unsur. Oke, Mbak Lulu, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, melihat bagaimana suara fraksi partai yang mendukung menggulirkan hak angket pada pagi hari tadi di sidang paripurna, apakah Anda optimistis kemudian hak angket ini benar-benar bisa digulirkan, bisa dijalankan, digunakan oleh DPR RI, disetujui oleh setengah forum yang ada, dan juga fraksi-fraksi setengah fraksi partai yang ada di DPR RI, kemudian dapat membuktikan kecurangan yang terjadi di pemilu kita? Ya, ini kan soal adu kuat ya, adu kuat pihak yang mendorong hak angket atau partai-partai yang kalah ya katakanlah, yang ingin mendorong hak angket dengan kubu pemerintah. Kalau kita kalkulasi lah secara rasional saja, tapi nanti dinamikanya kan dinamis begitu. Katakanlah yang mendorong per hari ini ada PKS, ada PKB dan PDIP. Bagaimana dengan Nasdem? Nasdem masih belum bersuara, menunggu tanggal 20 Maret perhitungan rekapitulasi suara. Lalu bagaimana dengan P3? P3 juga kelihatannya ya masih goyang-goyang gitu. Kelihatannya masih juga bisa mendorong, bisa juga ikut kubu pemerintah. Nah, sebenarnya kalau kubu 01 dan 03 itu kompak, semuanya serius, ya yang secara kuantitas, secara jumlah, secara kekuatan politik itu lebih mayoritas, lebih dominan dibandingkan dengan kubu pemerintah. Oleh karena itu, tapi persoalannya adalah tadi Nasdem masih belum bergeming, artinya masih goyang-goyang. Lalu P3 juga masih menunggu
Nah, jadi saya melihat Oke, jadi itu ya yang menjadi permasalahan ya. Adanya kemudian fraksi partai yang nampaknya mulai melempem dan mulai balik kanan, balik arah begitu. Akhirnya ya, nah ini harus punya daya tahan yang kuat, termasuk kubu dari PKB ya, Bu Lulu dan Caimin dan jagoan-jagoan di PKB ini harus kuat. Karena kalau nggak kuat ya cenderung akan digembosi. Ya oleh karena itu kalau memang konsisten dalam Mbak Lulu langsung deh, Kang Ujang. Harus konsisten. Kang Ujang, kita langsung tanyakan ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, PKB, PKS, PDI, Nasdem, PDIP ini kan P3 maksud saya ya. Ini kan menjadi partai yang kemudian mendukung menggulirkan hak angket. Sejauh ini Anda melihat konsistensi dari partai-partai koalisi partai tersebut untuk tetap melaksanakan hak angket sesuai dengan bagaimana keputusan awal begitu, bagaimana yang diungkapkan ke publik di awal. Kalau saya sih melihat tidak ada kata mundur ya, karena memang kita kemarin itu baru reses dan kita baru jumpa itu hari ini dan tadi itu adalah awal sidang, tetapi dari sidang pembukaan aja kita udah lihat bahwa kemudian ada PKB, ada kemudian PKS, bahkan kemudian ada PDIP, orang per orang, karena sekali lagi angket itu sesungguhnya adalah hak konstitusional anggota, tetapi kalau kita lihat latar belakang partainya ini sudah mewakilin 4 partai politik dan kalaupun toh misalnya tadi ada Nasdem tidak interupsi, tetapi itu pun juga udah diklarifikasi, bukan soal siapa yang interupsi, tetapi bahwa sikap Nasdem itu juga tidak akan jauh berbeda dan mereka juga akan menyiapkan secepatnya proses-proses hak angket ini bisa dilakukan dan saya kira tidak ada masalah soal itu gitu. Jadi ya memang kita hanya butuh waktu karena nggak bisa simsalabim, nggak bisa hanya dalam waktu 1 hari. Jadi kita duduk bareng, kita menyamakan tujuan kita. Kira-kira ini nanti akan sampai di mana yang kita harapkan dari adanya hak angket ini gitu. Baik, Mbak Lulu, nampaknya juga publik saat ini masih wait and see melihat. Tidak hanya wait and see tapi juga sudah ada massa yang bergejolak di depan gedung DPR RI meminta kemudian DPR RI untuk menyegerakan pelaksanaan hak angket untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Baik, Mbak Lulu, Kang Ujang, terima kasih, kita sama-sama kawal bagaimana penyelenggaraan hak angket di pemilu 2024 ini dan apakah nantinya masyarakat benar-benar bisa membuktikan begitu, apakah diharapkan ya DPR RI juga bisa ikut membuktikan apakah dugaan kecurangan pemilu 2024 itu benar adanya. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama Ini Sore pada sore hari ini. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih Anda kembali di Ini Sore. Pemirsa, seorang emak-emak pingsan saat antri membeli beras murah di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga korban kelelahan karena berdesakan dan mengantri cukup lama bersama ratusan warga lainnya. Seorang mama pingsan saat sedang mengantre untuk membeli beras murah di lapangan Kavleri, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban pingsan diduga karena kelelahan mengantri bersama ratusan warga lainnya. Warga dan petugas langsung mengevakuasi korban dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sejak pagi hari warga telah berdesakan saat mengantre membeli beras murah. Bahkan situasi antrean sempat ricuh karena warga khawatir akan kehabisan stok beras murah. Namun situasi kembali kondusif setelah petugas menertibkan warga. Tadi ibu itu lagi ada berhalangan penyakit kewanitaan, mungkin karena terlalu lama mengantri sehingga ada sembelit ya begitu di perutnya. Untung teman-teman tadi Wabinga Dimas, Wabinsa respon. Ops juga tadi langsung menginstruksikan untuk diangkut pakai kendaraannya Kesabaran. Masih tingginya harga beras di pasar membuat warga rela mengantre beras murah dari Perum Bulog walau cuaca sedang panas terik dan maupun hujan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Kembali di Ini Sore bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, 10 anggota BRIMOB mengalami luka akibat ledakan di Makobrimob yang terjadi pada Senin kemarin. Korban telah menjalani pemeriksaan mendalam dan akan dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Jumlah korban akibat ledakan Makobrimob yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur berjumlah 10 orang. Pihak rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan mendalam termasuk melakukan pemeriksaan ronsen dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Hari ini rencananya korban akan dipulangkan.
ke-10 korban insiden ledakan di Makobrimob Jalan Gresik, kami sampaikan di sini bahwa kita pastikan bahwa ke-10 anggota Brimob tersebut sudah dirawat intensif ya di Rumah Sakit Samsuri Mertoyoso, Polda Jawa Timur, dan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim Bidokes Polda Jawa Timur, dan insya Allah hari ini ya kan 10 korban ini sudah bisa dipulangkan karena menurut analisa dari tim dokter dan sudah dilakukan ronsen, kemudian pemeriksaan bagian-bagian dalam, tidak ada hal yang signifikan. Warga menggerebek seseorang yang diduga dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Warga menemukan senjata api, puluhan peluru, dan 1 granat. Warga menggerebek seorang yang diduga dukun di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penggerebekan dilakukan lantaran para warga resah keberadaan praktek perdukunan. Tak hanya sejumlah foto-foto korban yang tertusuk jarum, warga juga menemukan senjata api, puluhan peluru, dan 1 buah granat di rumah pelaku. Usai penggerebekan oleh warga, tim Gegana Polda Metro Jaya melakukan penyisiran rumah pelaku untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Telah terjadi tindak pidana kedapatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa izin. Awal mula kejadian berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Saat ini pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purmono, iNews melapor Pitek. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adrianus. Selamat malam, Mbak. Oke, Prof, kalau kita lihat ini saat digerebek gitu ya, dukun santet ini ada penemuan soal senjata, peluru, dan juga granat. Bagaimana Anda melihat soal ini, Prof? Tentang kaitannya dengan dukun santetnya, terus terang saya juga tidak tahu ya. Saya lebih menduga dia kolektor ini. Ya. Juga orang yang mungkin punya afiliasi dengan kelompok yang kita sebut sebagai kelompok intoleran ya, yang selalu memiliki ide politik ya untuk mendirikan negara berbasis keagamaan. Mungkin begitu. Tapi yang kedua juga harus disebutkan bahwa dewasa ini kemampuan kepolisian untuk menarik senjata-senjata yang tidak boleh dimiliki oleh orang per orang, itu kan lemah sekali. Seringkali kita misalnya mendengar bahwa ketika polisi menggerebek kasus apa, lalu kemudian ditemukan di rumahnya sejumlah senjata, rupanya si ini kolektor lah begitu ya. Nah, adakan saja setiap kali kita menemukan situasi seperti itu, kan tentu amat random ya, amat tidak sistematis, dan kita bisa bayangkan bahwa kalau dengan cara-cara seperti itu aja kita bisa menemukan orang yang mengkoleksi senjata begitu banyak, bahkan juga granat, apalagi kalau kemudian dilakukan suatu kegiatan yang lebih sistematis dan massal, maka tentu akan lebih banyak lagi senjata-senjata yang bisa dikumpulkan dari masyarakat. Nah, untuk itu maka menurut saya kita lihat dalam perspektif yang lebih luas bahwa kepolisian perlu dibuat lebih berdaya ya untuk menarik senjata-senjata yang sekarang ini sebetulnya izinnya sudah tidak ada lagi, sudah overdue semua begitu ya, agar kemudian kita bisa pastikan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang bebas dari senjata api. Demikian, Pak. Berarti dalam hal ini apakah harus ada regulasi khusus yang lebih ketat begitu tentang pembelian atau kepemilikan senjata api? Kalau sekarang kan misalnya kayak ini, misalnya dukun santet udah ada gitu ya barangnya gitu kan. Bagaimana nanti cara polisi untuk menarik? Apakah mereka harus patroli lagi atau seperti apa, Prof? Mekanismenya nanti? Kesannya sekarang ini seperti malu-malu tapi mau gitu ya. Tidak ada satu upaya serius, dan kalaupun kemudian lalu bisa mengumpulkan, itu lebih kepada akibat daripada hal-hal yang insidental seperti ini ya, orang tertarik dengan orang curiga dengan dukun santetnya gitu ya, baru kemudian begitu digerebek ternyata dia juga punya yang lain-lain. Nah, bayangkan
bayangkan kalau begitu terus kan lalu tentu tidak sistematis. Sementara di pihak lain tidak ada satu upaya yang khusus dalam rangka penarikan senjata api ilegal dari ilegal itu sendiri. Nah, menurut saya kenapa begitu? Kalau saya mendengar dari beberapa teman, nampaknya kepolisian sebagai pihak yang menjadi penanggung jawab itu merasa seperti risih ya, harus menarik senjata dari misalnya dari pensiunan, dari teman TNI, atau mungkin juga ada yang kenangan-kenangan dari daerah konflik dan seterusnya, sehingga begitu ditarik itu lalu kemudian seperti ya nggak enak hati lah. Masalahnya menurut saya ketika regulasi sudah menyatakan demikian dan kita memang mengadut satu rejim di mana ada masyarakat yang tanpa ada senjata api, maka menurut saya kita dingin saja dalam rangka menarik sebuah senjata api itu ke kantor kepolisian, sehingga nggak ada dari kita yang memang benar-benar menguasai senjata api kalau memang tidak ada dasarnya, begitu. Oke, Prof, kalau dilihat ini kan terduga pelaku begitu, ini kan dukun santet begitu ya, yang kita tahu dukun santet ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib atau kasat mata begitu. Nah, dengan ditemukannya alat-alat seperti peluru dan granat ini, tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar dia kolektor, tapi apakah potensinya juga besar ketika dia terhubung atau terafiliasi dengan gerakan-gerakan atau suatu jaringan terorisme, Prof? Saya kira dalam hal ini maka pendapat ya atau keterangan dari BNPT dan Densus 88 tentang apakah namanya menjadi nama yang sound ya, nama yang aktif dikenal dalam konteks database mereka-mereka yang dikenal sebagai aktif di dunia radikal, itu tentu akan amat menentukan. Jika memang nama dia memang bukan nama baru dan bukan nama asing, maka segera kemudian lalu bisa diadakan penindakan dengan pendekatan-pendekatan ala tindak pidana terorisme seperti itulah. Tapi misalnya tidak ada nama itu dikenal sebagai mereka-mereka yang aktif, maka tentu tadi saya berpendapat bahwa ini masih dalam kelompok kolektor saja gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan soal santetnya, perhatikan bahwa santet itu sendiri kan sebetulnya tidak dikenal dalam konteks pidana, ya. Jadi pidana hanya berpendapat bahwa ada korban, tapi tidak ada yang namanya tindakan santet itu sendiri, karena dia tidak bisa membuktikan bahwa ada hubungan langsung antara pelaku dan korban, karena tadi tidak ada kontak sama sekali, sehingga nggak bisa kita katakan bahwa dengan medium yang bersifat maya gitu ya, lalu kemudian ada orang yang bisa mengakibatkan korban pada orang lain. Itu sesuatu yang secara hukum sudah sulit sekali dibuktikan. Nah, untuk itu maka mungkin hanya anggapan sosial saja bahwa bahwa yang bersangkutan adalah seorang dukun santet. Bagaimana membuktikannya juga juga susah sekali. Saya juga berpikir dalam hal ini maka kemungkinan senjata-senjata itu adalah lebih dalam rangka untuk gagah-gagahan ya, lebih dalam untuk meyakinkan calon orang yang akan menggunakan senjatanya bahwa dia adalah orang yang sakti, powerful ya, berpengaruh gitu ya, ditandai dengan adanya senjata-senjata yang ada di depannya, misalnya ketika dia menemui calon kliennya begitu. Oke. Tapi berarti tidak ada peradilan untuk dukun santet ini ya, Prof ya, karena memang tadi Prof menyampaikan tidak ada pasal-pasal yang mendukung untuk soal ilmu gaib ini ya. Ya, jadi yang dilakukan adalah cara-cara yang bersifat menyamping ya. Jadi bukan konteks santetnya, karena itu susah sekali dibuktikan. Tapi konteks misalnya ada korban yang terluka akibat dari satu hubungan buruk antara misalnya begitu kan. Jadi dicari motif-motif lain antara pelaku dan korban, di mana kemungkinan pelaku dan korban ini misalnya bermusuhan gitu ya, atau berselisih paham dan seterusnya, sehingga kemungkinan ada satu kausa ya, satu sebab yang bersifat motif yang menyebabkan lalu kemudian si pelaku melakukan tindakan menyakiti korban. Soal kemudian dengan cara apa itu tidak dikejar dalam rangka pembuktian, karena tadi memang tidak bisa dibuktikan juga. Nah, untuk itu maka hukum tidak masuk ke situ. Demikian. Berarti lebih kepada hal-hal yang menyimpangnya begitu ya, Prof ya. Baik. Terima kasih Prof Adrianus Meliala, kriminolog UI telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, dari informasi lainnya, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur antri dalam kegiatan pasar murah. Mereka antri selama 2 jam lebih demi mendapatkan beras dengan harga yang murah. Antrian warga terjadi di pasar murah yang digelar Satgas Pangan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Warga antusias menyerbu beras medium yang dijual Rp51.000 per 5 kg. Harga ini lebih murah, Rp4.000 dibanding harga di pasaran. Setiap warga dibatasi hanya boleh membeli 10 kg beras saja. Meski harus mengantri 2 jam lebih, warga tetap menyambut antusias pasar murah ini. Mereka berharap tidak ada lonjakan harga lagi menjelang bulan Ramadan nanti.
Kalau di luar biasanya berapa Bu sekarang? 1 kilonya 16 gitu. Lebih murah ini Bu ya? Ya. Dalam pasar murah ini Satgas Pangan menyediakan 4 ton beras dan 360 liter minyak goreng. Untuk harga beras, kami himbau dalam kesempatan ini khususnya warga Kabupaten Malang untuk jangan panik, jangan khawatir, karena hari ini juga pada saat kami melaksanakan pengecekan terjadi penurunan harga sebesar 500 sampai dengan Rp1.000 untuk jenis beras premium. Meski harga beras telah berangsur turun, namun harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya justru mengalami kenaikan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Jelang bulan Ramadan, perubahan harga bahan pokok masih terjadi di sejumlah daerah. Sempat terus naik, namun harga beras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah turun. Meski begitu, harga daging sapi dan telur justru mengalami kenaikan. Memasuki bulan suci Ramadan, harga beras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah mengalami penurunan. Sebelumnya harga per kilogram Rp15.000, saat ini Rp13.000. Meski harga beras mulai mengalami sedikit penurunan, namun harga daging sapi justru mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp125.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp135.000 per kilogram. Sementara itu harga telur juga mengalami kenaikan. Di Pasar Kebayoran Lama, harga telur mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah dirasakan pedagang dari seminggu yang lalu. Kenaikan harga ini udah dari kapan sih, Pak? Ya ada seminggu dah, seminggu 2 minggu. Apakah mau menjelang puasa kali ya Pak jadi naik ya? Iya, soalnya pakan apa pada mahal. Bakal ternakan juga. Saya beli cabai ya juga naik, terus bawang. Terutama ini telur juga kan ya begitu mahal, yang tadinya 30 sekarang udah naik lagi kan. Jadi sekarang telur berapa Bu? Udah 32. Pedagang dan pembeli berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan harga bahan pokok tersebut agar tidak terus meningkat hingga memasuki bulan Ramadan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank KB Bukopin Tbk secara resmi mengumumkan pergantian nama merek dan logo menjadi KB Bank. Perubahan nama ini bertujuan untuk memperkuat citra sebagai bagian dari raksasa keuangan asal Korea Selatan, KB Financial Group. PT Bank KB Bukopin Tbk secara resmi mengumumkan nama baru, yaitu KB Bank, sebagai nama merek dan logo bank per 3 Maret 2024. Perubahan merek dan logo ini bertujuan untuk memperkuat branding dan menanamkan image Korea Best yang merupakan kepanjangan KB. Perubahan nama juga sebagai penegasan kepada publik bahwa KB Bank bagian dari KB Financial Group, KBFG, perusahaan keuangan terbesar, terbaik, dan nomor 1 di Korea Selatan, dengan total aset yang dikelola saat ini mencapai hampir 1 triliun US dollar atau lebih dari 14.000 triliun rupiah yang tersebar di berbagai negara. 코리아 베스트 뱅크에 또 어떻게 보면 한국에서 KB 파이낸셜 그룹에 있는 국민뱅크의 약자이기도 합니다. 그래서 이제 이름을 바꾸는 거는 저희가 북코핀을 지분을 67% 인수한 이후에 이제 고객과 또 이 나라의 경제 발전에 자신감이 있게끔 시스템도 지금 많이 바뀌었고 KB에 대한 인식도 많이 좋아졌기 때문에 저희가 지금 더 좋은 은행을 만들고 고객과 더 많이 함께하기 위해서 바꾼 것입니다. Ya, sejauh ini pengalamannya bagus sekali. Ya, saya kebetulan di-handle oleh Ibu Meiti, kantornya juga di sini. Terus dari sejak awal saya bergabung sampai sekarang bagus sekali pengalamannya. Sangat diperhatikan, segala sesuatunya sangat kompetitif dibandingkan dengan apa yang ditawarkan bank-bank yang lain. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan dicintai masyarakat Indonesia.
Dukungan penuh yang diberikan KB Financial Group dan KB Kokmin Bank menjadi sumber tenaga bagi KB Bank untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Maura, Leman, iNews melaporkan. Kemenparekraf mengimbau pelaku usaha penyewaan jasa sepeda listrik di Gili Trawangan patuhi aturan yang sudah ditetapkan. Imbauan ini dikeluarkan setelah adanya aksi sweeping warga kepada pengguna. Puluhan warga Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok, Nusa Tenggara Barat melakukan sweeping sepeda listrik yang berkeliaran di kawasan destinasi wisata Gili Trawangan. Sweeping dilakukan karena warga geram akibat maraknya penyewaan sepeda listrik yang tidak mematuhi aturan ada. Kasus ini menjadi perhatian Kemenparekraf karena akan berdampak kepada kenyamanan wisatawan. Para pelaku usaha jasa penyewaan diminta untuk segera mematuhi aturan yang berlaku. Jadi saran saya sih sekarang kita ikuti aturan main semuanya. Kalau kita berjalan di atas rel yang benar, tentunya itu keselamatan yang kita dapatkan. Tapi saya akan cek seberapa progresnya ya atas kejadian itu, yang tentu kita tidak ingin ya ada sesuatu yang seperti itu di sebuah destinasi. Itu kan destinasi yang terkenal dan orang maunya nyaman, tapi kenapa harus ada masalah? Larangan penyewaan sepeda listrik telah disosialisasikan ke warga setempat di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Menung. Larangan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perhubungan dengan denda sebesar Rp50 juta bagi yang melanggar. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march geruduk gedung DPR RI Jakarta Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan kenaikan beberapa harga bahan pangan. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan.